Wasara mangkadati sapa alimu al alim ar-rabbani kang bangsa rabbani rasikhon. Bagaimana proses seorang yang alim itu kok bisa kuat ilmunya lalu kuat imannya. Ini lagi diceritakan secara hakikat. Kenapa sih orang yang sudah alim lalu kok kokoh gitu kealimannya, tidak tergoyahkan dengan yang lain-lain. Bahkan ketika dihadapkan pada godaan-godaan yang bersifat dunia, kok bisa nggak tergoda tuh kenapa? Padahal di sisi lain kita lihat fakta bahwa orang kalau sudah dengan label agama tuh mudah banget gitu mempengaruhi orang lain. Bahkan dalam satu makalah ulama itu menyatakan seorang alim itu bisa menundukkan apapun yang dia mau tundukkan dengan ilmunya. Tapi semakin dia berilmu, semakin dia khawatir, takut. Semakin tahu, semakin takut. Takut kalau itu salah. Takut kalau itu nanti Allah gak ridho. Padahal ya sisi manusianya, alim juga manusia yang punya kepentingan gitu. Tapi kepentingan yang bersifat dunia itu sudah terkubur dalam-dalam gitu. Yang muncul di permukaan itu kepentingannya ukhrawi, maka disebut ulama akhirat. Bagaimana mereka bisa seperti itu? Karena apa? Dia mempelajari ilmu agama itu tidak untuk sebatas alim, pintar, bisa ngerti. Tapi ada gak maslahatnya untuk kehidupan selanjutnya? Ulama-ulama yang rosih, ulama-ulama yang orientasinya akhirat, belajar ilmu agama tidak sama sekali karena unsur kepentingan dunia. Kalaupun diberi keberkahan dunianya, dia tidak anggap bahwa itu hasil daripada ilmunya. Bisa sampai pada kuat agamanya, kuat ilmunya, karena apa? Ilmu yang dipelajarinya memang murni lillahi ta'ala, ikhlas. Yang kiai atau guru ngaji ikhlas itu benar-benar ikhlas, yang dia tidak berpikir, tidak menghubungkan antara niat ngelmu kedua, belajar dan ngajar dan belajar. Itu berjalan seiring waktu tanpa pertimbangan hal-hal yang lain tentang kebutuhan pribadinya, keluarganya, kebutuhan hidupnya, segala macam. Itu diabaikan sama dia, sementara ngajinya, belajarnya terus berjalan. Ini ar-rasikh, jadi nggak sembarangan asal belajar, pinter, terus hasil, sehingga itulah yang ditonjolkan. Kemarin saya sudah bahas bahwa senangnya kita kepada ulama itu karena ingin tertular sifat itunya. Supaya saya juga kuat pak agamanya. Gimana caranya? Ayo bareng-bareng ngaji. Persoalan kokoh kuatnya segimana kuat, berbeda-beda, pasti tergantung pondasinya masing-masing. Kita punya masing-masing rumah, tergantung kokohnya. Pondasinya berapa? Bagaimana bahan-bahan materialnya? Kuat mana rumah saya dengan rumah ini. Terus agama saya, agamanya, keyakinannya, imannya, ilmunya, kuat mana di antara jamaah ini? Saya nggak tahu. Yang jelas dasarnya yang harus kuat. Nah itulah yang ingin kita dapatkan dari ngaji, dari kiai, dari pesantren, mondok lama, bela-belain lama, jauh dari orang tua, dibiayai dan segala macam. Tujuannya supaya kuat agamanya. Itu aja udah. Faktanya yang tidak kuat agamanya kan mudah rapuh, mudah tergoyah, mudah terganggu, tergoda. Karena kerikil itu kecil, tapi kalau sudah kepeleset itu bisa kepala yang pecah. Kerikil kan cuma segede gini, tapi lamun motor ngebut kepeleset itu kan bisa jumping, bisa jumpalitan, bisa salto, bisa hancur. Motor bisa jadi angka 8 itu gara-gara cuma batu segede gini. Nah, jadi kesalahan itu mesti dihindari oleh khususnya para alim, para rosihin, itu supaya apa? Mereka kuat ilmunya, tidak tergoyah dengan ditukar dengan urusan-urusan dunia itu enggak bisa. Tapi semakin mereka berilmu, semakin paham, semakin larut dalam lautan ilmu, semakin mereka naik takwanya. Al-khosyah wal haibah. Rasa takut kepada Allahnya nambah. Jadi pengen minta itu, minta ini, takut gitu. Takutnya gitu, jangan-jangan ketika Allah sudah kasih semua kebutuhan, keinginan, hawa nafsu, dorongan, ambisi dikasih, lupa dengan tujuan awalnya tadi. Dulu niatnya apa waktu ngaji? Itu. Takutnya lupa ke situ. Karena apa? Ini beda. Auhallahu ta'ala fi ba'dil kutubil manzilah. Demikian juga Allah pernah wahyukan dalam kitab-kitab yang pernah turun. Ilmu itu di dalam dada, di dalam hati. Dalam nggak pak? Kan ada peribahasa, sedalam lautan masih bisa diselami. Tapi kalau hati manusia, meskipun kelihatan bentuk dohirnya apa
apa itu jantung, apa itu limpa, apa itu paru-paru, pokoknya yang seputaran organ tubuh itu ya. Tapi diselami kan nggak bisa, meskipun dangkal kelihatan. Ilmu itu saking dalamnya, makanya nggak habis-habis kalau digali. Karena umpamanya lautan yang tidak bertepi, ditarik lagi ke bahasan yang dulu, ilmunya Allah itu lautan tak bertepi. Andai tintanya itu dari air lautan yang ada di muka bumi, sudah habis tintanya, tapi ilmu Allah belum pernah akan selesai ditulis, saking dalamnya. Makanya tidak ada kewajiban menguasai seluruhnya, tetapi dasarnya manfaatkan kesempatan seadanya. Sebisa saya sampai di mana belajar? Sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Minal mahdi dari ayunan sampai ke liang lahat. Ya gampang nama selama masih hidup mah. Gitu. Kesempatan jangan dibuang. Kenapa kalau mau disempurnakan dikuasai semua? Tidak mungkin juga. Makanya Allah tidak nagih. Kamu wajib orang Islam mempelajari seluruh ilmu dan menguasai. Enggak. Karena itulah kewajibannya belajarnya, bukan pinternya. Bayangin aja kalau pinter ilmu agama hukumnya wajib. Ini kalau yang enggak alim dosa semua gimana? Yang wajibnya kan belajarnya kan. Nah, artinya usahanya. Tujuannya supaya paham. Kalau sudah paham, agamanya menjadi kuat.